Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhatul Jannah dengan nomor NPM 240691240. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan dalam perspektif Islam. Mengapa kepemimpinan penting? Nah, kepemimpinan penting dalam Islam itu karena ada amanah besar. Dalam Islam, kepemimpinan bukan sekedar posisi kekuasaan, melainkan amanah berat yang menentukan keselamatan dunia dan akhirat. Yang kedua, mencegah kekacauan. Nah, tanpa pemimpin, kehidupan sosial akan tidak teratur. Islam sangat menekankan keteraturan atau disebut dengan nizam. Nah, terus ada peran multidimensi sosial, yaitu menjaga keadilan dan hak masyarakat, organisasi mencapai visi dan tujuan bersama, ibadah sarana menegakkan nilai-nilai agama atau amar ma'ruf nahi munkar. Nah, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, jika 3 orang keluar dalam sebuah perjalanan, hendaklah mereka mengangkat salah seorang sebagai pemimpin. Nah, sepenting itu kepemimpinan dalam Islam. Definisi kepemimpinan. Secara umum, kepemimpinan adalah seni atau kemampuan mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kalau menurut Islam, kepemimpinan adalah kegiatan menuntun manusia menuju jalan Allah dengan penuh tanggung jawab. Pemimpin adalah pelindung dan pengurus rakyat. Nah, konsep khalifah, manusia itu diciptakan sebagai wakil Allah di bumi. Tugas utamanya adalah memakmurkan bumi dan menjaga dari kerusakan. Dasar hukumnya ada dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Nah, dalam ayat ini dijelaskan adalah mandat Allah yang diberikan kepada manusia untuk mengelola bumi. Setiap manusia memiliki potensi kepemimpinan. Yang selanjutnya dari Quran surat An-Nisa ayat 56 yang artinya taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kita. Nah, di sini menjelaskan kewajiban umat untuk patuh kepada pemimpin selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat demi menjaga persatuan. Terus ada dalam hadis yang pertama, hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan. Nah, dalam hadis ini itu tentang amanah dan tanggung jawab. Tidak ada kepemimpinan tanpa hisab, semuanya akan diperhitungkan di akhirat kelak. Nah, menurut Syahid Al-Qawam, Nabi Muhammad juga pernah memberikan hadis yang artinya pemimpin suatu kaum adalah pelayan bagi mereka. Maknanya, nah ini tuh pemimpin itu sebagai pelayan itu, pemimpin bukan bos yang meminta dilayani, tapi pelayan yang melayani kebutuhan umat. Nah, tujuan kepemimpinan yang pertama, tujuan kepemimpinan dalam Islam itu yang pertama itu menegakkan keadilan. Nah, keadilan adalah prinsip utama dalam kepemimpinan, memastikan setiap individu diperlakukan dengan adil dan mendukung hak-hak masyarakat tanpa diskriminasi. Yang selanjutnya mewujudkan kebaikan umum, yaitu pemimpin harus berfokus pada kesejahteraan masyarakat, mengedepankan kepentingan umum, dan mencapai kemaslahatan dalam keharmonisan dalam komunitas. Yang selanjutnya yaitu tujuannya memelihara kepercayaan. Kepercayaan adalah amanah yang harus dijunjung tinggi oleh pemimpin, menciptakan rasa aman dan keyakinan di antara pengikut untuk setiap keputusan yang diambil. Lalu mengarahkan masyarakat, yaitu pemimpin memiliki tanggung jawab untuk membimbing masyarakat ke arah yang baik, menginspirasi dan memberikan panduan agar setiap individu dapat mencapai potensi terbaik. Syarat umum menjadi pemimpin. Yang pertama, iman dan takwa. Pemimpin harus memiliki keimanan yang kuat, kesadaran spiritual, dan setiap tindakannya. Keadilan, pemimpin wajib bersikap adil kepada manusia pengikut dalam pengambilan keputusan.
Tanggung jawab, pemimpin bertanggung jawab untuk memimpin dan integritas dan membimbing masyarakat ke arah kebaikan. Jujur dan amanah, kejujuran dan kepercayaan adalah potensi utama dalam kepemimpinan yang efektif dan keberlanjutan. Pengetahuan dan kompetensi, pemimpin harus memiliki pengetahuan yang memadai dan keterampilan untuk menjalankan tanggung jawabnya. Bijaksana yaitu mengambil keputusan terbaik di situasi tersulit. Karakteristik pemimpin seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW, yang pertama yaitu sidik atau jujur, kesesuaian antara hati, ucapan, perbuatan, anti kebohongan dan percitraan kepalsu. Yang selanjutnya amanah, terpercaya, yaitu kredibilitas tinggi. Jika diberi tugas, ia menyelesaikan dengan tuntas. Patonah, yaitu cerdas. Nabi Muhammad itu kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual untuk memecahkan masalah strategis. Yaitu yang selanjutnya tabligh atau komunikatif, kemampuan menyampaikan visi, misi, kebenaran secara transparan dan terbuka. Yang selanjutnya tugas dan fungsi. Yang pertama, panduan. Seorang pemimpin harus mengarahkan dan membimbing pengikutnya, memberikan arahan yang jelas untuk mencapai tujuan bersama, sambil memastikan setiap langkah sejalan dengan nilai-nilai Islam. Mengambil keputusan. Keputusan yang diambil oleh pemimpin harus adil dan bijaksana, mempertimbangkan kepentingan semua pihak dan berlandaskan pada prinsip-prinsip dalam keadilan Islam. Yang selanjutnya adalah problem solver, yaitu istilah dalam perspektif Islam adalah proses mendamaikan pihak-pihak yang berselisih secara dengan adil, bijaksana, tanpa keberpihakan, serta berorientasi pada kebaikan bersama. Yang selanjutnya teladan, pemimpin yang baik harus menjadi contoh bagi pengikutnya, menunjukkan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam, dan menjadi inspirasi dalam tindakan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu perlindungan. Tugas utama pemimpin adalah melindungi kesejahteraan. Kelompoknya memastikan setiap individu merasa aman dan dihargai dalam lingkungan yang sehat dan produktif. Yang selanjutnya itu ini ada role model kepemimpinan Islam pada zaman Islam. Yang pertama itu ada Rasulullah SAW, dia itu pemimpin paripurna, di mana agama dan negara itu sukses mengubah masyarakat jahiliyah menjadi madani. Yang selanjutnya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pada zaman kepemimpinan beliau itu tegas memerangi pembangkang zakat, namun sangat lembut pada rakyat miskin. Yang selanjutnya Umar bin Khattab, yaitu simbol keadilan hukum, disiplin, dan inovator administratif negara. Yang selanjutnya ada Utsman bin Affan, sosok sederhana, lembut, dermawan, dan sukses dalam ekspansi ekonomi dan atau wilayah. Terus ada Ali bin Abi Thalib, puncak kecerdasan, keberanian, dan kefasihan bicara. Nah, di sini ada perbandingan kepemimpinan Islam dan modern. Pada dasarnya, kalau Islam itu amanah, itu pertanggungjawaban terhadap Tuhan, tapi kalau kepemimpinan modern itu dia itu hanya kontrak kerja saja, jadi profesional. Terus pada pondasinya perspektif Islam itu iman dan takwa, sedangkan kalau kepemimpinan modern itu etika dan profesi aturan hukum. Terus kalau perspektif Islam itu orientasinya pada keadilan hakikat dan akhirat, sedangkan kalau modern mah efisiensi dan keuntungan materi. Terus kalau tujuannya, kalau yang Islam mah kebaikan umum atau maslahah. Nah, kalau kepemimpinan modern mah itu target dan goals organisasi. Nah, tantangan pemimpin muslim era digital yang pertama, arus informasi media, maraknya hoaks dan fitnah menuntut pemimpin untuk selalu tabayun. Jadi harus check in check. Terus ada korupsi integrasi, godaan materialisme yang sistematis menguji kejujuran, ada krisis role model, sulitnya mencari figur yang bisa diteladani secara utuh, terus perubahan cepat, tuntutan untuk adaptif terhadap teknologi tanpa kehilangan jati diri. Nah, jadi kesimpulannya itu kepemimpinan dalam Islam adalah amanah yang harus dijunjung tinggi, bertujuan untuk kepemimpinan dalam Islam adalah amanah suci, bukan hak istimewa untuk dinikmati. Mungkin sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.